Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Putri Butsaina dari kelas 11 IPS 1. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas literasi bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat resensi buku non-fiksi. Mari kita mulai untuk resensi yang akan saya presentasikan di video kali ini. Jadi buku yang saya pilih untuk resensi sekarang itu berjudul Seni Berbicara, dan penulisnya itu yaitu Larry King. Dan penerjemahannya itu ada Markus Prihmonto Widodo. Nah, untuk penerbitnya itu dia dari PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, untuk tahun terbitnya itu saya beli di cetakan ke-33 pada tahun 2022 bulan April. Oke, jadi ini udah cetakan ke-33 ya. Buku ini itu termasuk dalam buku self improvement, dan waktu saya beli ini tuh seharga 75.000. Dan untuk ketebalan bukunya itu di sini ada 257 halaman. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan dari isi buku ini. Jadi saya akan mulai dari bab 1, yaitu bicara 1 lawan 1. Oke, jadi isi dari bab 1 ini yaitu ada dasar-dasar percakapan yang berhasil, yaitu ada kejujuran, sikap yang benar, dan keterbukaan tentang diri Anda sendiri. Oke, yang pertama itu kejujuran. Jadi lebih baik bicara karena kita jujur kepada orang-orang yang kita ajak bicara, karena tidak ada yang ditutup-tutupin dan leluasa saja itu ngomongnya, dan tidak ada yang harus ditutupin dan takut ketahuan sama mereka. Jadi lebih baik kita jujur saja. Oke, yang kedua itu yaitu sikap yang benar. Kemauan untuk bicara merupakan unsur dasar lain untuk menjadi pembicara yang baik. Kita bisa berlatih berbicara dengan baik, berdiri di depan cermin, dan bicara kepada bayangan kita. Yang ketiga itu keterbukaan tentang diri Anda. Sebagaimana sikap terus terang kepada audiens, setidaknya audiens itu mengetahui 2 hal tentang diri kita. Jadi audiens juga mengenal kita, walaupun hanya beberapa hal yang mereka ketahui tentang kita. Oke, yang kedua saya akan membacakan tentang bab 2, yaitu tentang memecahkan kebekuan. Ada beberapa hal untuk memecahkan kebekuan ketika kalian berbicara dengan lawan bicara kalian. Yaitu kalian bisa melakukan, orang yang Anda ajak bicara akan semakin menikmati percakapan jika mereka tahu bahwa Anda menikmatinya juga. Ya, yang kedua itu bicara kepada orang-orang tentang diri mereka, dan mereka akan memperhatikan Anda. Buatlah mereka merasa nyaman. Ya, jadi buatlah nyaman untuk lawan bicara kita. Jangan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan aneh. Yang ketiga itu hindari pertanyaan ya atau tidak, karena pertanyaan seperti itu menghasilkan jawaban yang hanya berupa 1 atau 2 kata dan topik akan cepat berakhir. Jadi jangan mempertanyakan yang mungkin lawan bicara kita cuma jawabnya dengan singkat karena memang itu jawabannya. Jadi tidak membuat topik menjadi lebih banyak lagi untuk kita bicarakan. Jadi masih banyak topik yang bisa kita bicarakan, mungkin pertanyaan tetapi tidak mereka jawab dengan ya atau tidak saja gitu. Jadi lebih banyak topik lainnya. Selanjutnya itu mendengarkan lawan bicara. Jika Anda tidak mendengarkan orang dengan lebih baik, Anda tidak akan dapat mengharapkan mereka mendengarkan Anda dengan lebih baik juga. Jadi kita juga harus memperhatikan orang itu jika kita ingin diperhatikan saat kita berbicara. Jangan menyepelekan orang yang sedang berbicara kepada kita atau menghiraukannya. Itu akan berdampak juga ke kita. Mereka akan menyepelekan kita dan tidak akan mendengarkan kita. Jadi berbuatlah yang seharusnya emang dilakukan dengan baik gitu. Selanjutnya yaitu bab 4. Di bab 4 ini membicarakan tentang 8 hal yang dimiliki pembicara terbaik. Yaitu yang pertama ada memandang sesuatu dari sudut pandang baru. Yang kedua memperluas cakrawala. Yang ketiga antusiasme. Yang keempat jangan hanya berbicara tentang diri sendiri. Yang kelima ingin tahu. Pembicara baik selalu ingin tahu tentang segala hal. Yang keenam, tunjukkan empati. Yang ketujuh, tunjukkan selera humor Anda. Yang kedelapan, memiliki gaya bicara sendiri. Selanjutnya dari bab 9 itu
menjelaskan tentang teknik berpidato yang baik. Yang pertama itu ada bicarakanlah hal yang Anda pahami. Yang kedua itu berlatih pidato dengan beberapa kali agar akrab dengan isi pidato dan merasa nyaman dengan gaya dan langkah-langkahnya. Jadi kita juga kalau jika ingin berpidato, kita harus memahami isi pidato itu karena lebih lancar untuk mengkomunikasikannya kepada audiens. Yang ketiga, tataplah audiens. Yang keempat, berdiri tegak. Dan yang keenam yaitu gunakanlah bahasa sehari-hari agar audiens memahami apa yang kita akan sampaikan. Oke, selanjutnya itu saya akan membacakan keunggulan dari buku ini menurut saya. Jadi banyak cara-cara agar kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, terus menambahkan wawasan kepada saya hingga menambah pengetahuannya. Jadi memang setiap buku itu akan mendapatkan wawasannya atau pengetahuannya masing-masing. Jadi di sini saya membaca tentang seni berbicara, jadi saya mengetahui beberapa trik and tips untuk berbicara yang baik di depan audiens atau lawan bicara kita dengan baik. Ini karena membantu kalian yang mungkin tidak pede, tidak percaya diri untuk berbicara kepada lawan bicaranya. Jadi kalian bisa belajar buat bicara yang lebih baik. Oke, selanjutnya itu kelemahan dari buku ini. Menurut saya kelemahan dari buku ini itu dari ilustrasinya itu kurang. Karena banyak orang yang membaca buku itu karena tertarik dengan ilustrasi-ilustrasi dari isi bukunya. Tetapi menurut saya ini kurang karena dia tuh ada gambar, tetapi cuma di depan kayak untuk bab-babnya saja, tidak ada gambar-gambar lain di setiap bahasannya. Warna pun kurang, hanya beberapa saja. Dan menurut saya jika kalian orang yang cepat bosan untuk menyelesaikan buku ini. Selanjutnya, kesimpulan dari isi buku ini yaitu buku ini membantu saya untuk menambah wawasan saya karena berisi tentang bab-bab antara lain bicara satu lawan satu, memecahkan kebekuan, teknik berpidato dengan baik, dan lain-lainnya masih banyak lagi dan yang bisa kalian baca di buku ini. Oke, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan untuk literasi video kali ini, yaitu resensi tentang buku Seni Berbicara dari Larry King. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.